يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, ikhlas memiliki peran penting di dalam amalan saleh. Dan dia termasuk salah satu syarat diterimanya amal ibadah seorang muslim. Ikhlas adalah memurnikan semua amalan dan peribadatan hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Tidak ada yang dia pandang, tidak ada yang dia tuju, tidak ada yang dia harapkan ketika dia beramal, melainkan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak mengharapkan wajah makhluk, dia tidak tergoda dengan pandangan manusia, dan dia tidak ada kepentingan-kepentingan duniawiyah di dalam beramal saleh. Maka ikhlas perannya sangat besar di dalam beramal saleh, bahkan dia salah satu penentu amalan tersebut mendapatkan ganjaran yang sempurna dan besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala memerintahkan hamba-hambanya ketika beramal untuk senantiasa ikhlas buat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Dan tidaklah manusia diperintahkan melainkan untuk ikhlas di dalam peribadatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan syaitan atau iblis, dia berjanji akan menggoda hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ada satu karakter hamba yang dia berlepas diri tidak bisa digoda oleh iblis. Sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, "Illa ibadaka minhumul mukhlasin." Melainkan hamba-hambamu yang senantiasa ikhlas. Kenapa? Hamba yang ikhlas sulit digoda oleh iblis karena dia menjadikan semua aktivitasnya hanya untuk Allah Azza wa Jal. Salatnya, baca Al-Qur'annya, puasanya, bahkan dari perkara-perkara mubah, makan, minum, berkunjung ke tempat teman, dan seterusnya. Maka tidak ada celah buat iblis untuk menjatuhkan dia di dalam niatnya dan juga merusak amal ibadahnya. Dan Nabi SAW juga memotivasi umatnya untuk senantiasa menghadirkan niat ikhlas ketika beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Nabi SAW bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa." Setiap amalan memiliki niat dan setiap orang mendapatkan apa yang dia niatkan. Hadis ini menjelaskan bahwasanya tidak ada amalan melainkan di situ ada niat. Dan juga kata para ulama di sini anjuran istihdar an-niyah, menghadirkan niat yang baik setiap beramal saleh. Oleh karena itu, setiap kita hendak sholat, setiap kita hendak puasa, setiap kita hendak baca Al-Quran, kita harus berusaha menghadirkan niat ikhlas, mengharapkan pahala dan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan tercampur sedikit pun dengan amalan-amalan atau dengan niat-niat yang buruk yang bisa merusak kualitas amalan tadi. Ada seorang lelaki datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia bertanya, "Ya Rasulullah, ara'aita rajulan ghaza yaltamisu al-ajr wa zikr ma lahu?" Wahai Rasulullah, apa pendapatmu seseorang berperang, dia mengharapkan dua, pahala dan pujian dan sanjungan manusia. Maka kata Nabi SAW, la syai'alah, dia tidak mendapatkan apa-apa. Diulang 3 kali pertanyaan tersebut, jawaban Nabi SAW sama, la syai'alah. Kemudian Nabi SAW di akhir hadis mengatakan, innallaha la yaqbal minal amal illa ma kana lahu khalisan wa batughiya bihi wajhu. Allah Ta'ala tidak menerima dari satu amalan melainkan yang ikhlas dan mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Ta'ala mengkaruniai kepada kita semua keikhlasan di dalam beramal dan dijauhi dari semua niat-niat yang dapat merusak amal ibadah kita. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala abdika rasulika Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.